Adakah riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini. Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat itu tanda riya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi seorang yang akhlaknya bagus atau baik tapi sering menebar syubhat? Karena saya memiliki baik. Ini masalahnya ya. Ahlul bidah itu kenapa bisa didengar ucapannya? Karena kadang dia punya penampilan yang bagus. Ya, dia bagus di sudut-sudut tertentu. Tapi senyumnya dan bagusnya di sudut tertentu itu untuk menarik manusia suka kepadanya. Ya. Karena itu sepakat para ulama as-salaf tentang kewajiban menghindari ahlul bidah. Salah satu bahayanya seperti itu. Jelas ya? Ya. Ada seorang itu ketemu senyum sekali, bisa mati dia disenyumin. Ya. Nggak bisa melawan lagi. Jelas ya? Karena itu Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam as-Sanani rahimahullahu ta'ala itu ada sebagian pemikiran Syiah pada beliau. Terpengaruh dari mana? Terpengaruh dari gurunya. Namanya Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai ini, kalau dilihat biografinya, rawi hasanul hadith. Hadithnya cuma tingkatan hasan. Hafalannya bukan hafalan yang masuk ke tingkatan yang diandalkan. Pertengahan. Ya. Tautannya beda sekali Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini Sanani hafidh kabir. Menghafal hadith yang sangat besar, luas keilmuannya. Tapi kenapa bisa terpengaruh dengan gurunya Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai? Disebutkan di biografinya. Kana yu'jibuhu samtuhu. Abdul Razzaq itu tertarik dengan wibawa guru dia. Gara-gara wibawanya. Ya. Orangnya wibawa, santai dan seterusnya. Jelas ya? Itu kelihatan pada sebagian ahlul bidah itu. Kalau debat dengan orang, oh Masya Allah dia bisa tenang, bisa senyum. Ketika dia diskusi, lawannya sudah marah-marah dia masih senyum. Padahal ini ahlul bidah ini. Ya, membolehkan tawassul di kuburan, meminta hajat pada penghuni kubur. Hah? Dia membawa syubhat-syubhat untuk hal itu. Ya, pakai imamah rapi sekali. Nah, kayak gitu. Baik. Karena itu disitulah sudut bahayanya. Sudut bahayanya. Kenapa Nabi SAW ya, dan para ulama sepakat untuk menghindari majelis orang-orang yang seperti ini? Sebab itu bisa membahayakan hati. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Menyambar-nyambar. Makanya jangan sok jagoan. Pak ini nggak ada masalah. Saya dengarkan. Saya kuat insya Allah. Ya Masya Allah. Nanti setelah terkapar baru dia rasa. Nah ini jangan masuk di dalam hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Karena itu dikatakan salamatul qalbi la yu'adiluha syai'. Keselamatan hati itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Iya. Karena ada sebagian ustadz ditanya apa hukum berdebat dengan ahlul bidah, dia kasih rincian. Ya, apa hukum duduk dengan ahlul bidah, dia kasih rincian. Kalau begini dan begini, itu tidak cocok dijawab seperti itu untuk orang umum. Orang umum itu jawabannya menghindar dari ahlul bidah, cari keselamatan diri. Kalau rincian itu hanya bisa dipahami oleh para penuntut ilmu. Dia penuntut ilmu, punya dasar ilmu, kasih rincian. Gak ada masalah, dia bisa amalkan. Tapi orang umum adalah nasihat untuk mereka, kita selamatkan mereka. Jangan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam hal yang bisa membahayakannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Adakah riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Jelas ya? Ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini.
Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat, itu tanda ria katanya. Tanda ria. Dari mana dia pahami seperti itu? Dia baca di tafsir ayat, simahum fi wujuhihim. Tanda di wajah mereka. Betul, tanda di wajah itu bukan tanda, tidak mesti tanda sujud. Jelas ya? Khusyuk, wajahnya terang, dan seterusnya itu simah juga tanda. Jelas ya? Nah, datang dalam sebagian penafsiran, mereka mencela orang yang menghitamkan wajahnya. Nah, itu kalau dia sengaja seperti itu, dia sengaja. Itu betul, dari ya betul. Kalau dia sengaja. Tapi orang namanya lumrah itu dalam ilmu kesehatan juga dimaklumi. Orang kalau terlalu banyak sujud, itu pasti meninggalkan apa? Meninggalkan bekas. Dia suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, dia seperti itu. Bagaimana dia ponis ria kepada orang? Jelas ya? Terus banyak dari athar terkait dengan sahabat maupun selain sahabat, itu diterangkan terkait dengan raut-raut di wajahnya, dari tanda hitam dan sebagainya. Itu enggak masa semuanya diponis sebagai orang yang ria. Ini kelancangan namanya. Jelas ya? Dasarnya ya keliru di dalam memahami ayat. Kemudian yang kedua, dia di dalam perkara-perkara itu mengkiaskan dirinya. Seakan-akan dia menjadi ukuran. Nah itu tidak benar di dalam hal yang seperti itu. Seorang kalau berbicara, dia harus berbicara dengan ketentuan syariat. Ya karena itu saya simpulkan dari jawaban, tidak dikatakan disunahkan menghitamkan, ada punya tanda hitam di wajah. Tapi kalau itu muncul lumrah, tidak ada ini, itu nggak ada masalah. Seorang tidak berpikir dengannya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya terkait dengan masalah anggota-anggota sujud, itu datang keutamaan anggota-anggota sujud. Di antara keutamaannya, tidak dimakan oleh api neraka pada hari kiamat. Dan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, anggota-anggota sujud, tanda-tanda sujud, ya itu mencakup dari khusyuknya misalnya, atau apa yang tersisa di wajahnya dari tanda hitam, bisa juga masuk di dalamnya. Sebab itu konteks umum di dalam apa? Di dalam hadis. Bisa saja yang di kepala, bisa yang di tangan, bisa yang di kaki. Ya, jelas ya? Itu semuanya tercakup di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana batasan terlalu banyak tertawa yang bisa mematikan hati? Saya pernah membaca ucapan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah bahwa kedudukan terbaik adalah hamba tersenyum di siang hari dan menangis di malam hari. Tersenyum apa artinya? Tersenyum ketawa toh? Hah? Tersenyum itu bukan ketawa ya. Kalau ketawa itu lain. Dia satu hari penuh ketawa-ketawa, bahaya juga. Ya sih ya. Kalau tersenyum, nah itu bagus. Ketemu dengan orang, tersenyum. Dan dia tersenyum ketemu orang, nah itu di segala keadaan disunnahkan di malam hari dan di siang hari. Cuma Imam Ad-Dhahabi menjelaskan posisi kalau di malam hari itu orang menangis, di siang hari ya dia tampakkan amalannya di malam hari. Apa dia sembunyikan amalannya di malam hari, sehingga di siang hari itu dia kelihatannya senyum, ya tidak ada masalah di wajahnya, jelas ya, sehingga amalannya di malam hari apa? Terjaga. Mungkin itu sudut pembicaraan Imam Ad-Dhahabi. Ya. Adapun hadits iyyakum wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qulub. Hati-hati kalian dari banyaknya bertertawa, karena banyaknya tertawa mematikan hati. Itu memang terkait dengan masalah tertawa. Kalau tertawa terlalu banyak, itu bisa mematikan hati. Bisa mematikan hati. Jelas ya? Nah, itu juga bertentangan dengan makna ubudiyah. Karena orang-orang yang keluar dari ketaatan, itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Hendaknya dia tertawa di dunia ini sementara, sedikit, dan dia akan menangis banyak di akhirat kelak. Jelas ya? Jadi ada sudut hal-hal yang memang perlu diingat di dalam hal itu. Tapi kalau dia tertawa lumrah, hal yang biasa, Nabi SAW juga kadang tertawa, tersenyum. Para sahabat kadang tertawa. Jelas ya? Untuk hal yang lumrah, perkara yang biasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini ada yang bertanya bagaimana menyikapi khilaf ulama tentang aurat pria. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa paha bukan aurat.
Dan bolehkah kita menampakkan paha karena mengambil pendapat tersebut? Ya kalau dia pegang pendapat itu ya boleh saja, nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi di hukum masalah itu memang ada hadits yang cenderung menunjukkan bahwa paha itu bukan aurat. Tapi ada hadits yang menunjukkan bahwa menutupnya itu lebih bagus. Ya. Karena itu makna itu ditegaskan oleh Bukhari. Beliau sebutkan hadits yang menjelaskan paha bukan aurat, itu haditsnya kuat. Tapi hadits yang menunjukkan tentang menutupnya itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Ya wallahu ta'ala alam.